Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nursanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini podcast One Day, One Innovation sedang berada di luar studio nih. Kita tepatnya berada di Museum Monpera, Kota Palembang. Nah, telah hadir juga bersama kita tenaga kesehatan inovatif dari Puskesmas Aryodila, yaitu dengan Ibu Resta Gusprianti AMD GZ. Nah, inovasinya adalah berjudul Mantu Bertaring. Waduh, seperti apa nih inovasi yang bertaring ini ya? Langsung saja kita sapa narasumbernya ya. Halo, apa kabar Ibu Resta? Baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya, Tentunya tetap alhamdulillah. menjaga kesehatan ya Bu ya. Baik nih Ibu Resta, ini kan judulnya ngeri-ngeri sedep nih ya. Judulnya Mantu Bertaring nih. Apa sih ini Mantu Bertaring dan apa yang melatar belakangi inovasi Mantu Bertaring ini? Silakan. Jadi Mantu Bertaring merupakan singkatan dari pemantauan pertumbuhan bersama ibu balita via daring. Nah, adapun yang melatar belakangi munculnya inovasi Mantu Bertaring itu sendiri, yaitu pada tahun 2020 kita lagi pandemi COVID-19, Mbak. Jadi di situ Posyandu kan ditutup, TK PAUD juga diliburkan. Nah, jadi kita tidak bisa memantau status perkembangan balita, pertumbuhan dan perkembangan balita sendiri. Nah, jadi oleh karena itu kita memutuskan untuk membuat grup yang berisikan para ibu balita. Balita itu dari umur 0 sampai 59 bulan. Di situ membuat grup, di situ juga ada isinya kader Posyandu ya Bu ya, kita para tenaga kesehatan. Nah, untuk mengumpulkan data berupa berat badan dan tinggi badan anak. Nah, gitu. Baik. Jadi ini pemantauan pertumbuhan bersama ibu ya Bu ya, ibu balita Iya, via daring tadi iya. karena berdasarkan kita sempat kena COVID ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian timbullah ide untuk berinovasi dengan judul inovasinya Mantu Bertaring nih. Nah Bu, tujuan atau manfaat yang ingin dicapai nih dari inovasi Mantu Bertaring ini seperti apa? Tujuan yang pertama itu untuk meningkatkan jumlah data D/S di Puskesmas Aryodila. Nah, itu ya Bu ya. Kemudian 2 untuk menentukan status gizi balita. Kemudian yang ketiga untuk menemukan atau mendeteksi kasus anak balita stunting ya, seperti yang lagi booming sekarang ya Bu ya. Itu. Baik, kan seperti kita ketahui nih stunting ini kan merupakan masalah nasional ya saat ini ya Bu Rista ya. Nah, kalau dari prosesnya sendiri tadi kan mengumpulkan data, Iya. itu bagaimana? Mengumpulkan datanya melalui apa? Lalu kemudian setelah didata apa saja nih yang diedukasikan ke ibu dan balita tadi? Jadi yang pertama kita membuat grup WA. Jadi WA grup itu yang berisikan nomor telepon para ibu, boleh ayahnya juga, pokoknya keluarga balita di situ. Kemudian kita masuk juga para tenaga kesehatannya ya Bu ya. Kemudian di situ kita bikin format Bu, format yang berupa tanggal pemeriksaan atau tanggal pengukuran, kemudian ada berat badan, tinggi badan, tanggal lahir, nama anak, nama Posyandu boleh. Nah, itu akan kita kirimkan setiap bulan. Kita kirimkan setiap bulan ke grup itu, nanti para ibunya mengisi data tersebut. Nah, dengan cara apa? Nah, dia misalnya yang pertama dia punya timbangan atau pengukur alat sendiri di rumah. Nah, jadi dia bisa mengukur tinggi badan sendiri, mengukur berat badan sendiri, kemudian dia laporkan via WA Group. Yang kedua, apabila misalnya ibunya nggak punya nih Bu, kadang kan nggak punya timbangan di rumah. Nah, mereka boleh datang langsung ke rumah kader Posyandu. Di situ mereka nimbang anak di sana. Atau ada yang ketiga Bu,
kader yang datang ke rumah ibu balitanya dengan membawa timbangan dan alat ukur gitu. Baik, jadi adanya komunikasi dua arah nih ya, Iya. dari si ibu balitanya atau dari tenaga atau kader kesehatannya tadi ya, Iya, Bu Bu. Rista ya. Heeh. Nah Bu, setelah nih ya mereka mendapatkan data tinggi badan, berat badan, terus apa feedback apanya yang didapat dari ibu dan balita tadi? Nah, terus kami menentukan status gizinya, Bu ya. Kemudian apabila kita temukan balita dengan masalah gizi, salah satunya mungkin gizi kurang ataupun stunting tadi, kami akan melakukan kunjungan rumah kepada balita tersebut. Kita ukur ulang lagi nih Bu, karena mungkin takutnya ada miss ya Bu ya. Benar. Jadi kita bawa timbangan, kita ukur kembali berat badan dan tinggi badannya. Apabila memang benar ada masalah gizi, langsung kita kasih edukasi gizi, kemudian kita kasih biskuit Bu, biasanya biskuit balita, kemudian kita kasih vitamin yang biasa kita sebut taburia gitu. Jadi tentunya selain mengobati juga mencegah ya Bu ya. Mungkin ada yang terindikasi ataupun tentunya dilakukan kembali nih pengecekan di lapangannya apakah benar sesuai tidak dengan data yang dikirim dengan benar, yang Bu. aslinya ya. Iya. Baik nih Bu, kalau sampai saat ini kan berarti sudah berjalan berapa tahun nih Bu untuk inovasi ini? Inovasi dari tahun 2020 Bu. Dari tahun 2020 Bu ya. Nah, untuk sekarang kita perbarui lagi kan Posyandu sudah buka nih Bu. Jadi kita perbarui untuk balita yang tidak datang ke Posyandu. Jadi tetap ibunya tetap melapor melalui WA group kayak gitu. Jadi tentunya kita ingin menjaga nih bahwa semua setiap balita tetap terjaga kesehatannya dan terhindar dari stunting ya Bu Rista ya. Bu. Nah Bu Rista, ini kan tadi kan sempat dari COVID, sekarang sudah mulai kembali normal ya. Kira-kira hambatan apa nih yang ada di inovasi ini? Untuk bertaring. Yang pertama nomor HP atau nomor HP ya Bu ya. Jadi kadang dia ada nomor HP tapi nggak ada WA, alasannya WA nggak ada. Yang kedua nggak ada ukur alatnya, jadi seperti timbangan atau alat ukur tinggi badan. Nah itu menjadi kendala juga. Jadi itulah tadi kita kasih solusinya dengan ke rumah kader kayak gitu nah Bu. Oke, tentunya ini inovasi yang cukup luar biasa ya karena kan kita tahu bahwa kondisi pandemi kemarin tentunya sangat mengurangi interaksi ya Bu ya. Apalagi balita kan sangat rentan nih ya tertular virus COVID-19. Baik Bu, nah mungkin terakhir nih harapan apa nih yang ingin dicapai dari inovasi mantu bertaring ini? Silakan. Jadi besar harapan saya ya Bu ya, para ibu balita tuh tetap rutin untuk datang ke Posyandu untuk jadi agar bisa terpantau status gizi anaknya. Jadi jangan hanya kadang tuh ibu hanya datang ke Posyandu cuma untuk imunisasi Bu, kayak gitu. Padahal manfaatnya banyak sekali. Di situ juga ada pelayanan kesehatan, ada edukasi. Jadi bisa banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan di Posyandu. Kemudian itu tadi salah satunya untuk mencegah anak stunting. Selain itu kami juga mengharapkan peran serta dari lintas sektor ya Bu ya. Seperti kader PKK kayak gitu. Karena Posyandu itu bukan punya puskesmas, jadi dia berdiri di bawah kelurahan. Nah, jadi mereka bisa maksudnya mengajak para ibu balita, kader untuk tetap datang ke Posyandu setiap bulannya. Ini sahabat inovasi yang berada mungkin di sekitar wilayah puskesmas Aureodila, silakan datang nih untuk ibu dan balitanya biar dicek kesehatannya ya Bu ya, dan juga bisa dicegah nih kalau ada penyakit-penyakit yang ada lainnya ya Bu ya. Nah, tentunya tidak perlu khawatir, nanti akan dibantu nih oleh tenaga-tenaga kesehatan, salah satunya Ibu Rista ya. Baik nih Ibu Rista, mungkin ada ucapan terima kasih nih untuk tim yang sudah mensupport inovasi mantu bertaring ini, silakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Puskesmas Aureodila yang sangat mendukung dalam terbentuknya inovasi ini ya Bu ya. Kemudian tim-tim juga, tim dalam inovasi seperti dokter, promkes, tim anak kayak gitu, bidan juga semuanya. Pokoknya yang mendukung inovasi ini. Baik, ini kami juga ucapkan terima kasih nih kepada Ibu Rista Guspriyanti telah hadir bersama kita di sini berbagi inovasi. Tentunya kita nantikan ya Bu inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi ini. Dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada pihak Museum Monpera Kota Palembang yang sudah memfasilitasi untuk
tim podcast One Day One Innovation untuk syuting di sini. Dan sahabat inovasi tentunya tetap terus berinovasi karena kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.